di atas mengenai murtad di atas tadi dapat disimpulkan bahwa kembali kepada setiap tekad atau i'tiqad, keyakinan, pekerjaan dan ucapan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah, kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-anama bis-sahihil maqamil a'la wa kamala su'ada bi akrami mauludin hawa syarafa wa balla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para sepuh, para aparatur pemerintah, khusus kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Leman selaku Ketua Musyawarah beserta wakilnya Bapak Haji Sutino, Bapak Ustaz Jumadi, dan juga Bapak Ketua Lingkungan Bapak Suparmin, dari sepuh kita, wabil khusus kepada Bapak Dr. Adesani Mu'ad, Bapak Sudarno, dan juga para Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat hadir untuk bersimpuh bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu pengajian rutin setiap malam Senin. Besar harapan mudah-mudahan dengan duduknya hadir kita di tempat ini senantiasa Allah akan menyertakan ampunan kepada kita, menurunkan rahmat kepada kita, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang mampu menjalankan segala perintahnya dan juga mampu menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya besar harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat terhormat daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan bahasan pada beberapa minggu yang lalu di halaman 26 paling bawah, murtad bagian ketiga, yaitu murtad ucapan. Wa kadza kullu mawdi'in ustumila fihil Qur'an. Demikian pula bisa mengakibatkan murtad bila Al-Qur'an disimpan pada suatu tempat yang tidak layak atau di tempat yang hina. Bidzalikal qasdi fa in kana bil ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Itu pun demikian apabila bermaksud untuk menghinakan Al-Quran. Tetapi kalau sekiranya dengan demikian itu tidak ada unsur untuk menghinakan kepada Al-Quran, ya tidak apa-apa. Lakin qala Syaikhul Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, akan tetapi menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati akan atas beliau, la tab'udu hurmatuhu, sama saja haram, tidak jauh haramnya keharamannya, yakni cara demikian meskipun tidak bermaksud menghinakannya, hukumnya tetap haram. Jadi meletakkan Al-Quran bukan pada tempatnya, maka usahakan kalau seandainya kita ada Al-Quran di rumah, ditaruh di rak yang tinggi, yang sekiranya kita duduk itu lebih tinggi Al-Quran daripada duduknya kita. Kenapa demikian? Kalau di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan Al-Quran ya,
terhadap orang-orang yang tidak mempunyai wudu ada 4 yang diharamkan. Manin taqadahu wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa orang yang batal wudunya maka haram atasnya 4 perkara. Pertama, as-sholatu, haram sholat. Sekalipun sholat itu wajib, kalau kita tidak punya wudu maka timbul menjadi haram untuk melaksanakan sholat. Yang nomor kedua adalah haram tawaf. Kenapa tawaf harus punya wudu? Kata Nabi, at-tawafu bimanzilatis sholat, karena tawaf itu sederajat dengan sholat. Jadi kalau kita sholat harus mempunyai wudu, pun pula dengan melaksanakan tawaf, baik itu tawafnya tawaf yang sunnah ataupun yang wajib. Karena pada kedudukannya sekalipun itu pelaksanaannya sunnah, adapun syarat-syaratnya, rukun-rukunnya timbul menjadi wajib. Maka disyaratkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat ataupun sebelum kita melaksanakan tawaf adalah wudu terlebih dahulu. Yang nomor ketiganya adalah wa masul mushabi, haram menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Wa hamluhu, dan haram membawa Al-Quran. Menyentuh ataupun membawa sama haramnya, kecuali membaca. Kalau membaca beda. Kalau hafalan sudah ada di kepala, misalnya kita baca surah Yasin, kita ikut berjamaah tahlil dengan orang lain, ya, ikut Yasinan dengan orang lain, kita baca Yasin, kita tanpa memegang, tanpa membawa, maka diperbolehkan. Tetapi ada pengecualian dengan Quran. Jika lebih banyak di situ tulisan-tulisan selain daripada ayat-ayat Al-Quran, termasuk Quran-Quran yang terjemah, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wudu, ya, bagi orang yang tidak punya wudu. Tetapi tatkala kita bermaksud untuk menghinakan dengan cara tadi adalah menempatkan atau menyimpan Al-Quran itu bukan di tempat yang layak, maka timbul menjadi haram. Menurut Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan la tab'udu hurmatuhu. Sekalipun tidak ada unsur untuk menghinakan Al-Quran tersebut, maka tetap tidak jauh dari segi keharamannya. Wa kana yaqulu man syatama nabiyyan aw malakan. Demikian pula termasuk kufur bagi orang yang memaki-maki nabi atau memaki malaikat. Mencaci nabi kan, mohon maaf, ini lagi booming sekarang ini. Nabi dibikin karikatur. Bahkan di dalam Islam itu siapa saja yang membuat, menggambar nabi, menghinakan nabi, halal darahnya untuk dikocorkan, untuk dialirkan, artinya adalah dipenggal lehernya. Tetapi karena mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka menurut mereka tidak apa-apa. Tetapi kenapa sekarang bahkan mungkin di seluruh dunia muslim semuanya memprotes akan karikatur atau gambar yang dibikin oleh dia. Bahkan dulu kan ada di sekitar kurang lebih tahun 2013-an yang di Denmark, ya, di Denmark. Pada saat itu adalah lagi gencar-gencarnya bom pada saat itu di Jakarta, itu di Sarinah, termasuk bom Bali kan. Nah, maka mereka membuat karikatur Nabi, menyerupakan bahwa Nabi itu laksana seorang teroris. Mereka membuat gambar Nabi dan di sini di samping dengan membawa, dia seakan-akan sedang membawa bom. Nah, cuma pada saat itulah kemarahan umat muslim tidak seperti sekarang. Karena sekarang dididikan secara terang-terangan, secara vulgar. Jadi wakada yaqulu man syatama nabiyyan, begitu pula termasuk kufur bagi orang-orang yang memaki, mencaci, ya, akan Nabi kita Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain, atau mencaci para malaikat. Awala, atau mereka berkata, aku nubuwa, dan aku adalah germo. Insyaallah itu apabila aku sholat. Jadi secara bahasa ininya, kalau seandainya sholat aku adalah germo. Apa itu germo? Germo itu mucikari, penampung wanita-wanita tunasusila. Nah, mereka yang senantiasa, walaupun itu dengan bahasa bercanda, dengan bahasa candaan, mereka mengatakan aku adalah germo jika aku sholat.
Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut adalah sungguh dia sudah apa? Lisannya dengan termasuk murtad ucapan itu. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu, atau dia berkata, aku belum pernah mendapat kebaikan semenjak aku melaksanakan sholat. Nah, mengatakan bahwa sholat itu misalnya, mohon maaf, gara-gara sholat aku jadi sial. Nah, jadi sholat yang disalahkan. Atau barangkali gara-gara aku sholat, mohon maaf, aku nggak punya duit. Atau barangkali dengan sholat juga aku nggak punya apa-apa, tetap aja miskin, misalnya kere-kere. Nah, toh intinya sesungguhnya dengan melaksanakan sholat itu adalah bukan untuk senantiasa mencari harta atau mencari kekayaan. Karena sholat adalah semata-mata suatu perintah daripada Allah terhadap kita sebagai hambanya, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka untuk beribadah kepadaku. Lantas apakah tatkala kita sholat barangkali Allah sebagai Tuhan lebih tinggi dari keadaannya sekarang? Atau barangkali dengan manusia ini tidak ada yang melaksanakan sholat, apakah barangkali Allah itu sebagai Tuhan menjadi turun tahta derajatnya? Jawabannya adalah tidak. Baik itu hamba-hamba itu mereka pada beribadah kepada Allah secara keseluruhan di alam dunia ini ataupun tidak, dan dia itu tidak akan menampakkan barangkali ketinggian Allah sebagai Tuhan, atau tidak akan mengurangi Allah sebagai Tuhan, karena Allah adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari jabatannya Allah sebagai Tuhan. Seandainya sekarang ada di sebuah negara, ada kepala negara, jabatannya tinggi, tetapi tingginya jabatan seorang kepala negara adalah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tatkala Allah ingin dia memuliakan seorang hambanya, Allah jadikan mulia. Tatkala Allah ingin menghinakan seorang hamba, bisa saja Allah menghinakan hamba tersebut. Awis sholatu la tasluhu li biqasdil istighfar, atau ia berkata bahwa sholat itu tidak perlu bagiku dengan bermaksud untuk apa? Dengan maksud untuk menghinakan kepada sholat tersebut. Awil istihza'i, atau memperolok-olok sholat. Awis istihlali tarkiha, atau memperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Awit tasya'umi biha, atau dengan senantiasa menganggap salatnya itu dengan sebab dia melaksanakan sholat hidupnya jadi sial. Dengan kalimat-kalimat tersebut atau dengan kata-kata tersebut, nyatanya tanpa dia sadari bahwa sesungguhnya dia adalah sudah keluar daripada agama Islam. Maka di awal mukadimah dalam kitab sebelum jauh ke halaman ini dikatakan waqad katsura fi hadzal zaman, sungguh telah banyak di zaman sekarang ini at-tasahhulu fil kalam, orang yang menganggap enteng dalam berbicara, sehingga mereka tidak menyadari bahwa dari perkataan yang dia ucapkan walaupun dengan nada bercanda, ya, maka timbul dirinya keluar daripada agama Islam tanpa dia sadari. Au qala lil muslimin, atau dia berkata terhadap orang yang muslim. Nah, kita sesama saudara, baik keluarga, tetangga, lingkungan, kita mengatakan ana adubuka, aku adalah musuhmu. Nggak boleh. Sebenci apapun kita terhadap saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan mereka kita anggap musuh. Terlebih-lebih kita langsung secara vulgar mengatakan ana adubuka, aku adalah musuhmu. Padahal yang kita lontarkan kata-kata tersebut adalah terhadap orang muslim itu sendiri. Wa adubu nabiyika, dan aku adalah musuh nabimu. Au disyarifin, atau kata-kata tersebut dikatakan terhadap orang-orang yang mulia. Mana? Termasuk kepada nabi, pada keturunan nabi, para habaib, para ulama, para kiai. Ana adubuka wa adubu jaddika, aku adalah musuhmu dan musuh nenek moyangmu. Muridan, sambil bermaksud dengan kata-kata tersebut an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yaqulu, atau dia mengatakan syai'an kepada sesuatu perkara.
min nahwi hadil al-fadi dengan lapad-lapad yang keji, ya, al-basyiati yang keji, as-saniati yang sangat jelek, seperti tersebut di atas. Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Syekh Abu Bakar bin Husain ialah membaca Quran sambil mengukur bana. Diambil daripada Al-Quran, mohon maaf, kan ada nih misalnya sambil dinyanyiin, sambil dijogetin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata begitu buka kitab ini, subhanallah, berbeda dengan nyanyi-nyanyian yang memang misalnya di situ ada syair yang khusus untuk lagu-lagu itu. Nah, tetapi tatkala itu kalimat-kalimat itu diambil dari kata Al-Quran, maka ini termasuk, sekalipun tidak ada maksud untuk mengolok-olok, untuk menghinakan isi Al-Quran, tapi ternyata itu dapat menyebabkan kekufuran. Itu menurut Syekh Abu Bakar bin Husain. Sekali lagi, ialah membaca Al-Quran sambil mengukur bana, menaruh tulisan Quran di atas kotoran. Nah, maka mohon maaf, tatkala kita menemukan lembaran Quran atau Iqra di luaran jalanan, namanya anak-anak kadang mungkin pulang aja, Pak, ini ya sobek sedikit, dia sobek, dia buang. Anak-anak biasanya begitu. Begitu kita tahu, sekalipun tidak punya wudhu, ambil segera dan selamatkan, cari tempat yang lebih aman, atau kita bakar di tempat yang kemungkinan tidak banyak lalu lalang binatang atau barangkali tidak sering dilewati manusia, dibakar. Tujuannya bukan untuk menghinakan, adalah untuk menyelamatkan kalimat-kalimat Al-Quran yang ada pada kertas tersebut. Itu akan jauh lebih terhormat dengan kita seperti demikian. Mengaku-ngaku mengetahui keadaan yang gaib, maka hukumnya haram kita percaya kepada paranormal. Tahun 2000 sekian akan kiamat. Yang meramal duluan belum kiamat. Beneran dia udah kiamat duluan. Nah, haram hukumnya kita percaya datang ke tukang kahin, ke tukang sihir, ke tukang paranormal yang mengetahui sesuatu yang gaib. Karena mohon maaf, secara subhanallah, hal yang demikian ini banyak terjadi. Menyetujui perbuatan yang kufur dan lain-lain ini termasuk daripada kufur perkataan. Termasuk kita mempercayai kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dapat memberikan kekayaan selain daripada Allah. Maka apa kejadiannya seperti yang terjadi di film-film, misalnya ada mepet mencari kekayaan, itu juga sama. Atau kita sukses, kita pintar, kita bisa ngaji, bisa sholat, ini adalah hasil apa? Hasil kerja keras saya? Bukan. Hasil daripada atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sukses hari ini bukan karena hasil kerja keras kita. Karena tidak sedikit orang yang kerja keras berangkat pagi sebelum subuh, pulang malam lewat jam 12, tetap begitu-begitu aja. Tetapi ada orang yang berangkat jam 7, jam 8, jam 5 udah pulang tapi sukses. Jadi semata-mata itu semua adalah takdir dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun pula mohon maaf, ada misalnya kita punya anak bukan karena kita, karena izin Allah. Karena tidak sedikit orang yang nikahnya udah lama nggak punya anak. Ada pula yang belum nikah, cuma iseng dibawa pohon pisang semalaman, besoknya udah jadi. Jadi segala sesuatu bukan karena kita, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengizinkan. Wa qad 'ada Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami wal Qadhi Iyad rahimahumullah ta'ala fi kitabihi Al-Ilam wa Syifa asya'an katsiratan fa yanbaghi al-itlaq 'alaihima. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, dan Qadhi Iyad rahimahumullah ta'ala telah menghitung merinci bermacam-macam perkara yang dapat mengakibatkan kita kufur di dalam kitab Al-Ilam dan dalam kitab Syifa. Ada baiknya kita telaah kembali kedua kitab itu, sebab barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, ia akan tergelincir kepada sesuatu yang jelek itu tadi. Kita tidak tahu bahwa perkataan itu, mohon maaf, perbuatan atau perilaku atau tutur kata ini dapat menyebabkan kita kufur. Kalau seandainya kita tidak ada ilmunya, terkadang kita bisa terjerumus kepada hal yang seperti demikian.
Maka kunci supaya kita terjaga daripada tutur kata hal yang demikian, perbuatan hal yang demikian yang dapat menyebabkan kita kufur. Karena mohon maaf, ada kita rajin sholat, rajin ibadah, sholat dan ibadahnya tersebut akan tertolak tatkala kita menduakan kepercayaan, tatkala kita kepada Allah percaya, kepada selain daripada Allah percaya. Maka hikmah dengan kita ngaji itu adalah untuk salah satunya menjaga keimanan kita, ya, supaya kita tidak tergelincir kepada pemurtadan atau kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna man lam ya'rif asyarra yaqa'u bihi. Sebab barang siapa yang tidak mengetahui suatu kejelekan, tentu ia akan tergelincir kepada kejelekan tersebut. Menganggapnya baik aja padahal itu perbuatan misalnya buruk. Pandangan dirinya sendiri baik, tetapi jangankan pandangan Allah, terkadang pandangan orang lain pun juga ada ya, ada sesuatu yang menurut kita baik tapi pandangan orang lain belum tentu baik. Itu yang di luar hal-hal kewajiban tentang perintah Allah dan Rasulullah. Ada nyata-nyata yang dilarang, ternyata dalam agama dilarang, tapi terkadang kita memperbuat atau melaksanakan perbuatan tersebut. Karena kita tidak tahu bahwa itu buruk, akhirnya kita terjerumus kepada keburukan tersebut. Wa hasilu aktsari tilkal ibarati ayurja'u ila anna kulla 'abdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billah aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw ma'siyatun falyahdharil insanu min dzalika juhdahu. Dari uraian tersebut di atas mengenai murtad di atas tadi dapat disimpulkan bahwa kembali kepada setiap tekad atau i'tiqad, keyakinan, pekerjaan dan ucapan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, syiar-syiar agama Allah atau tanda-tanda agama Allah, hukum-hukum Allah, janji Allah atau ancaman Allah adalah bisa mengakibatkan kufur atau sekurang-kurangnya kita berbuat maksiat. Rasa kita tidak maksiat, hanya kita benci kepada ahli-ahli Allah, hanya kita benci kepada para ulama, hanya benci kita kepada para kiai, hanya benci kepada habib, rasa-rasanya tidak maksiat. Tapi ternyata ini dapat menjauhkan kita daripada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya cuma benci, mohon maaf, terhadap tempat ibadah. Rasa-rasanya benci cuma ini kok orang ada kenceng banget, berisik banget. Misalnya ada kata-kata seperti itu. Mending kalau suaranya bagus, ada cempreng banget sih. Nah, ternyata nyata-nyata pemikiran atau ucapan tersebut dapat menyebabkan kita tergelincir kepada sebuah kekufuran. Kadang-kadang kita suka refleks, baik lisan, ya lisan kita terutama. Siapa sih yang ada jelek banget? Sering gitu. Jadi oleh karena itu setiap orang wajib berhati-hati dengan sekuat tenaganya, ya, berhati-hati dengan sekuat tenaganya dari perbuatan yang demikian agar tidak tergelincir karena perbuatan murtad tersebut. Ya. Adapun contoh-contoh ucapan yang bisa mengakibatkan murtad, salah satunya yaitu pertama, seperti kata-kata yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Misalnya ada orang yang zalim kepada kita, kita ucapkan kepada mereka yang berbuat zalim kepada kita, kamu telah mendolimi aku. Lantas orang yang berbuat zalim menjawab, Allah lah yang mendolimimu. Padahal ma asobaka min khairin faminallah wa ma asobaka min syarrin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik yang menimpa dirimu itu adalah mutlak atas dasar kehendak Allah. Namun tatkala segala sesuatu yang buruk yang menimpa dirimu itu adalah mutlak daripada kekhilafan dan kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi tentunya mohon maaf tatkala kita berbuat dosa bukan Allah yang berkehendak, walaupun itu ada campur tangan Allah, tetapi itu adalah karena kita yang kadang-kadang kurang introspeksi atau kurang ilmu. Nah, cuma terkadang apa kadang-kadang mohon maaf bahasanya karena rasa malas. Nah, ini kadang-kadang timbul akhirnya kita apa? Masih untuk belajar, timbul kita jadi terjerumus kepada kekufuran tersebut tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kehati-hatian dari kita. Atau yang kedua, seseorang berkata kepada orang mukmin, semoga Allah mencabut imanmu. Nauzubillah min dzalik.
Ini orang begitu amat sih, mudah-mudahan lu biar mati jadi kafir lu. Nah, perumpamaan kata-kata tersebut jangan itu sesungguhnya dengan kata-kata tersebut bahwa kita sudah ridho kalau saudara kita, tetangga kita, keluarga kita mati dalam keadaan kekufuran. Padahal kita berharap siapapun di antara kita dengan doa kita, mudah-mudahan di saat wafatnya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Jangan tutur kata kita kepada siapapun termasuk kepada keluarga kita dengan tutur kata yang kurang baik. Contoh, mohon maaf kepada anak kita atau kepada istri, dasar lu, saking emosinya kita mengatakan dasar lu anjing, sudah menganjing-anjingkan istri kita. Tetapi setelah itu terkadang kita pakai kembali, tidak sadar bahwa mereka yang kita bilang binatang itu, binatang apa yang najis adalah istri kita sendiri. Setelah itu kita pakai kembali. Atau kepada anak-anak kita dipanggil setan atau anjing, tidak sadar bahwa mereka adalah darah daging kita. Tatkala kita mengatakan mereka anjing atau setan, sesungguhnya itu ucapan kembali kepada kita sendiri. Yang berikutnya adalah yang ketiga, seseorang berkata, saya tidak mengetahui apakah saya ini orang mukmin atau bukan. Seharusnya orang mukmin itu berpendirian kuat bahwa dia adalah orang mukmin. Jangan merasa saya ini orang Islam atau bukan, saya ini sendiri. Jangan. Kita yakin dengan keimanan dan keislaman kita. Kita terlahir di tengah-tengah keluarga yang muslim. Tentunya itu kita wajib mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat. Seseorang berkata kepada orang lain, kamu dijadikan Allah untuk menganiaya manusia atau Allah menjadikan kamu untuk berbuat zalim. Tentunya perbuatan tersebut adalah tidak baik. Tentunya mohon maaf, seburuk apapun orang lain di pandangan mata kita, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah dan taufikmu kepada mereka. Yang hari ini mereka berbuat zalim, yang hari ini mereka kurang beriman kepada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan Kau turunkan hidayahmu dan taufikmu kepada mereka. Tidak lantas kita mendoakan yang jelek, karena dengan doa jelek belum tentu dia mohon maaf mau jadi malah rusak, tidak, belum tentu. Tatkala Allah menghendaki dia dapat hidayah, Allah bisa saja. Maka sebaik-baik doa yang kita ucapkan, berdoalah yang terbaik untuk siapapun. Siapapun hari ini misalnya mohon maaf ada orang jahat kepada kita, dolim kepada kita, kita tidak lantas balas kedoliman atau kejahatan siapapun, termasuk keluarga atau teman-teman kita di mana mereka jahat kepada kita, tidak. Justru dengan kita ucapan yang kurang baik akan menjadikan kurang baik. Tatkala kita minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah dan taufik kepada saudara saya, tentunya Allah mudah-mudahan harapan terbaiknya, terbesarnya adalah mudah-mudahan Allah mengabulkan apa doa kita yang baik. Yang kelima adalah seseorang berkata kepada orang lain, kalau kamu tidak beriman, jadilah kamu kafir. Kata-kata itu sama dengan rela atau ridho kekafiran daripada saudara kita sendiri. Jangan, dasar lu kafir, jangan. Nah, terus ada kata-kata, mohon maaf ini tidak ditujukan ke siapa-siapa, cuman kadang kita refleks. Kemana lu gereja? Padahal saudara kita sendiri. Jangan. Kadang-kadang refleks itu bahasa-bahasanya bercanda karena kita belum tahu. Terkadang kalimat itu bahasa bercanda. Atau tatkala mati lampu, cakep nih kita nyelidilin. bahasa bercanda nih. Tapi ternyata itu adalah menjerat kita kepada suatu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berkata kepada orang lain, cukuplah sholat itu olehmu, berarti ia tidak usah melaksanakan sholat. Atau barangkali tatkala kita ada teman kita, tetangga atau saudara kita, yuk kita ke masjid, yuk kita ke sholat, salam aja sama Allah ya. Bahasa bercanda, tapi itu menusuk jauh, tergelincir kita kepada jurang kekufuran. Kelihatan sepele bahasa itu. Yuk ngaji yuk, sholat yuk, salam aja ya. Ini samar, salamnya kepada siapa nih? Kalau barangkali salam aja sama Pak RT, sama siapa, nah itu masih mendingan. Tapi kalau salam aja ya, sama siapa? Sama Allah. Ini hati-hati bahasa-bahasa candaan tersebut.
Seseorang berkata, sholat itu sih mendatangkan apa sih kata dengan sholat? Saya dari dulu sholat yang ada malah mohon maaf, kurang motif, asam urat, nggak dapat apa-apa, capek iya, untung enggak. Padahal dengan sholat itu kita bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sholat adalah semata-mata jalan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara individu ataupun secara berjamaah bareng-bareng, baik itu di musola, di masjid atau di mana saja, atau di perkantoran. Seseorang berkata, kalau kamu masuk surga, aku akan memegang tanganmu supaya aku masuk surga beserta kamu. Itu bahasa candaan. Kelihatan masya Allah itu. Kelihatan bahasa bercanda. Seseorang berkata ketika mendengar azan atau bacaan Al-Quran, inilah yang mengacaukan atau yang mengganggu. Kacau dengar Al-Quran. Mereka sempat viral beberapa tahun silam kan, gara-gara azan itu ramai di medsos. Ya. Masya Allah Rabbi. Tapi kalau orang-orang kafir ya karuan, mereka orang kafir. Tetapi kalau orang Islam yang mengutarakan kalimat-kalimat seperti itu adalah intinya menyeret dirinya sendiri tergelincir kepada jurang kekufuran atau kemurtadan. Yang terakhir adalah seseorang berkata bahwa pahala dunia ini kontan, sedangkan pahala akhirat ditangguhkan. Yang kontan lebih baik daripada yang ditangguhkan. Ngapain ngaji? Dengan dagang mau untung, ngaji mau dapat apa-apa, yang ada pegel katanya. Kalau kita dagang mau dapat duit, dapat apa? Senang kita bisa ketawa ketiwi. Nah, walaupun dengan bahasa itu bahasa bercanda, ya, betul dunia itu kontan, ya. Sholat itu enggak ini. Tetapi kata Allah, Pak, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah akhirat yang kamu kerjakan. Ini kita lagi bicara akhirat ini. Khairul laka minal ula, jauh lebih baik daripada duniamu. Yang kamu kejar dunia hingga kamu tinggalkan akhiratmu. Mestinya bagaimana? Tetap kita laksanakan dua-duanya. Duniamu kejar, akhiratmu pun juga kejar. Biar apa? Biar seimbang. Di ayat yang lain dikatakan walal akhiratu khairu wa aqwa, adalah akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu bab tentang masalah bagian-bagian murtad. Adapun pasal untuk yang akan datang adalah tentang hukum murtad. Nah, ini lebih menyeramkan lagi tatkala membahas tentang hukum murtad. Karena ini akan menyeret ke segala sesuatunya. Ya. Enggak boleh apa? Batal puasanya, batal sholatnya, batal tayamumnya, batal nikahnya. Masya Allah. Ini hukum daripada orang-orang yang murtad. Jadi tidak sah untuk apa? Untuk sembelihannya. Dia tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwaris. Terus kalau dia meninggal, wala yusalla alaihi, jangan disolatkan. Wala yusalu, jangan dimandikan. Wala yufanu, jangan dikubur, jangan dikafani. Wala yufanu, jangan dikubur. Kemana itu? Dilempar ke tengah laut biar dimakan ikan hiu. Itu hukum orang-orang yang murtad. Insyaallah nanti minggu depan yang mudah-mudahan kita sehat, ya, mudah-mudahan kita sempat kita ini bisa ketemu dalam keadaan shalom afiat. Ya. Kita tutup dulu doa. Dengan doa mudah-mudahan sekali lagi dengan bahasan kitab Sulamut Tauhid ini ada hikmah dan manfaat buat kita, dan agar kita lebih hati-hati dalam bertutur kata, lebih bijak dalam berbuat, agar senantiasa kita terhindar dijauhkan daripada kekufuran dan kemurtadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Liridhoillahi ta'ala wa ta'ala bisyafa'ati Rasulillah wa sallam ala hadihin yang wa lakum sahabat wa sabil masalim ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya karim ya Allah ya maula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan 'ala al-masyakir hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la tusyriku
sultanil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tadhuruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma asina mulatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma maghfiratuka wa sa'u min dhunubina wa rahmatuka rajadan ma'amalina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf daripada kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.